Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuner kita di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh pejabat di Kaltim dan Kalimantan Utara. Kali ini kita akan berdiskusi bincang-bincang dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tarakan dengan Bapak Mario. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Tribuner, nanti kita akan sedikit banyak mengulas bagaimana tugas pokok fungsi keimigrasian terutama di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Tentunya informasi ini bisa bermanfaat tentunya bagi teman-teman atau tribuner yang berurusan dengan urusan paspor atau apapun, nanti bisa nonton langsung di YouTube Tribun Kaltim Official dan Tribun Kaltara Official. Langsung saja Pak, selamat siang, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan menerima kami. Mungkin sedikit beri gambaran kalau imigrasi Tarakan ini wilayah kerjanya meliputi mana aja, Pak? Jadi kami imigrasi Tarakan untuk wilayah kerja itu ada 4 wilayah. Ya. Jadi 1 kota, 3 kabupaten. Jadi kota Tarakan sendiri, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malinau. Oke. Ya. Nah, kalau melihat Tarakan khususnya sebagai ibu kota, apa ya, bukan ibu kota, kota yang cukup paling besar lah di wilayah Kaltara, dan tentunya akses lalu lintas dari luar negeri termasuk juga cukup besar juga, Pak. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana Pak tadi lalu lintas warga negara asing yang melalui wilayah Tarakan? Kalau lalu lintas selama masa pandemik ini, pandemik ini untuk kedatangan langsung tidak ada yang terkait dengan kedatangan umum ya, pesawat dalam artian pesawat maupun kapal yang mengangkut penumpang umum. Yang ada itu hanya kapal-kapal kargo dan yang berlabuh di Malundung, hanya itu aja. Oh gitu. Bukan yang membawa asing langsung nggak? Itu jarang nggak sekali ada Pak ya. penumpangnya. Tetap transit aja paling ya. Oke gitu. Nah, karena masa pandemi kan. Ya. Tapi memang sangat kelihatan berdampak sekali Pak ya selama 2 tahun masa pandemi ini. Artinya termasuk pelayanan paspor dan segala macamnya. Terutama paspor Pak. Ya. Karena kami ada perbandingan di tahun 2020 dan 2021. Padahal 2020 kan sudah pandemik juga ya. Iya, betul. Tapi itu masih makin berdampak di 2021. Itu dampaknya hampir 64%. Iya. Jumlah penurunan pemohon paspornya. Itu karena mungkin salah satunya juga faktor kayak ibadah umroh yang dibatasi dan segala macam itu Pak ya. Ya, sementara dihentikan kan, terus jamaah haji yang sementara juga dihentikan. Nah, itu semua dampaknya besar sekali Pak. Oke. Pemohon paspornya sendiri. Oke. Nah, kalau untuk pelayanan paspor Pak, karena pandemi tentunya juga modelnya ataupun cara anunya juga mungkin berbeda dengan kalau dulu ya. Apakah ada? Kalau untuk pelayanan selain di kantor, kita juga membuat beberapa inovasi yang bisa melaksanakan pelayanan itu di luar kantor. Oke. Ya, seperti contohnya isi paspor namanya. Ada pelayanan isi paspor ini, jadi pelayanan kita melaksanakan secara kolektif. Jadi ada yang bermohon secara kolektif, kemudian kita mengunjungi ke tempatnya. Jadi mereka menyiapkan Berarti kita jemput bola? Jemput bola. Oke. Tapi kalau produk layanannya namanya isi paspor. Jadi isi paspor itu memang adalah program dari Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan layanan paspor jemput bola. Minimal berapa orang Pak bisa mengajukan itu? Itu kalau dalam persyaratannya minimal 50 orang, namun kita membuat kebijakan di kantor imigrasi Tarakan untuk dalam kota itu kita layani walaupun hanya 5 sampai 10 orang. Tapi khusus dalam kota Tarakan. Iya. Artinya misalkan ada instansi atau komunitas yang mungkin ingin mengurus paspor dengan jumlah minimal 5, bisa nanti petugas yang datang langsung ke lokasi. Ada beberapa instansi yang sudah kita layani. Contohnya itu kemarin ada tahun lalu 2021 itu ada BPK Kaltara, terus pemerintah provinsi di
Kabupaten Bulungan, di Tanjung Selor. Terus kemarin ada BRI, BNI, sudah kita kunjungi. Berarti termasuk juga. ketika nanti misalkan ibadah umrah sudah Ya, diberlakukan, misalkan sistem kolektif itu juga bisa ke Pak? itu sepertinya tetap kita laksanakan karena juga bagus kan buat mengurai lah, bukan mengurai antrian supaya tidak juga terlalu terdapat penumpukan di kantor imigrasi. Oke. Karena pasti setelah pandemik ini insya Allah nanti kan tentunya banyak orang yang akan membuat paspor kan. Ya. Nah, keimigrasian kan selain melayani paspor tentu juga termasuk pengawasan orang asing yang masuk wilayah imigrasi Tarakan. Gimana Pak sejauh ini Pak? Kami kan di sini ada 4 wilayah kerja. Nah, masing-masing wilayah kerja itu telah dibentuk namanya tim pengawasan orang asing sesuai dengan perintah Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian. Yang mana dalam tim pengawasan orang asing itu di semua kabupaten sudah dibentuk. Tiga kabupaten, 1 kota. Kan? Nah, dalam tim pora itu kan ada unsur-unsur dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Bea Cukai, terus ada dari TNI, semuanya terlibat di situ. Nah, dalam pelaksanaan pengawasan ini tentunya kita tidak sendirian. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing ini dengan adanya tim pora dibentuk, kita melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan saling berbagi informasi terkait dengan keberadaan orang asing ini. Jadi lebih memudahkan dalam hal pengawasan. Sejauh ini Pak, ada nggak misalkan ditemukan pekerja asing yang ilegal atau apapun yang selama ini dalam pemantauan? Selama 2021 untuk pekerja asing tidak ada yang ilegal. Yang kita temukan itu pelanggaran izin tinggal tapi bukan pekerja asing. Itu bukan dari perusahaan ataupun dari ini. Memang betul-betul dia sendiri gitu dan dia menyalahi izin tinggalnya. Waktu itu negara Pakistan yang kita tangkap. Oke. Nah, kalau kita bicara perbatasan kan banyak juga pekerja migran Indonesia yang meskipun kebanyakan lewat Nunukan, Pak. Nah, ada nggak misalkan limpahan dari Nunukan yang mereka melalui Tarakan itu, Pak? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada ya? Semuanya di Nunukan. Kenapa? Karena memang tidak ada pengangkutan langsung dari Malaysia ke Tarakan. Semuanya memang ke Nunukan semua ya. Jadi sampai saat ini belum pernah kita temukan. Oke. Pak, kalau kita bicara ke depan pembangunan Kaltara kan luar biasa lah, dan kemungkinan banyak investor-investor asing yang bakal berinvestasi di wilayah Kaltara. Informasinya kan ada PLTA, kemudian ada beberapa di KIPI dan nah, kesiapan dari imigrasi Tarakan kan memang fokus nanti kan seperti apa, Pak? Jadi kalau untuk itu kan balik lagi tadi selain ada kerjasama kita memang yang sudah terbangun dalam tim pengawasan orang asing, kami juga terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap semua keberadaan orang asing yang ada di wilayah kerja imigrasi Tarakan, dan itu sudah rutin dilakukan. Memang ada kegiatan rutinnya, jadi semuanya sudah berjalan. Memang nanti kalau terjadi peningkatan mungkin intensitasnya yang akan kita naikkan terkait dengan pengawasannya. Tapi sudah ada Kak pergerakan gitu? Sampai hari ini belum kita dapati, masih normal-normal aja, masih seperti tahun kemarin. Nah, kalau misalkan Pak kedatangan asing itu tetap melewati Jakarta atau Surabaya, sistem pengawasannya apakah satu pintu atau nanti juga di sini juga akan ada pengawasan? Jadi begini, kalau untuk kedatangan itu kan memang sudah ditentukan. Dia melewati Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk masuk ke Tarakan itu kan domestik. Betul. Ya. Jadi setelah masuk Tarakan, ini berbicara tenaga kerja asing kan? Iya, benar. Tenaga kerja asing ini tentunya akan ke tempat bekerjanya masing-masing. Betul. Nah, tugas kita di imigrasi Tarakan adalah mengawasi keberadaan mereka agar tidak
melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan, mengganggu ketertiban, dan juga tidak istilahnya menyalahi izin tinggal tentunya yang paling penting itu. Karena kalau masalah ketertiban kan juga itu ranah Polri ya. Tapi tetap laporan Pak ya, laporan ke imigrasi setempat ya? Laporan ya, karena kan kita harus melakukan pendataan juga terkait dengan izin tinggalnya. Oke, jadi meskipun proses pemeriksaan di Jakarta udah terlaksana, tapi nanti di sini nanti tetap ada laporan masuk ke sini bahwa memang misalnya di PTA sekian yang masuk ini dengan izin tinggalnya ini gitu. Oke. Pak Mario, kalau kita bicara tadi kembali ke pelayanan paspor, selain isi paspor tadi, ada nggak aplikasi lainnya yang masyarakat juga mungkin pengen tahu untuk mempermudah pelayanan paspor itu? Kalau di kita selain pelayanan isi paspor itu ada namanya lapak ikan. Lapak ikan inilah yang sebenarnya lapak ikan ini pengembangan dari isi paspor. Jadi yang tadinya jemput bolanya harus 50, mungkin dengan lapak ikan 1-2 orang pun dilayani. Kalau dia sakit atau lain ya, yang love kita itu ya. Kalau 1-2 orang pun misalnya dia urgensinya memang harus dilayani di tempatnya, itu kita datangin. Seperti ABK. ABK yang di kapal, orang Indonesia kan. Itu kan dia susah untuk turun. Karena mungkin tidak boleh meninggalkan kapalnya atau apa kan. Nah, sementara dia harus keluar dari Indonesia lagi untuk mungkin kemana membawa barang-barangnya kan. Nah, kapalnya ini kita datangin, terus kita layani di kapal. Nah itu model sistem pengajuannya pakai aplikasi online atau gimana Pak? Itu kalau untuk lapak ikan dia bermohon langsung. Gitu. Mungkin nanti bisa lewat call center. Paling banyak lewat call center ya, Pak. Call center kan kita ada juga call center. Call center itu bisa untuk meminta informasi, bisa juga untuk pengaduan. Dulu kalau tidak salah dulu ada sistem antrian Pak. Nah sekarang apakah masih berlaku? Artinya masyarakat yang pribadi mau ngurus paspor itu apakah langsung kantor imigrasi atau mungkin ada tuh? Hanya hitungan jam lah, nggak sampai lama-lama ya. Cuma kan sebenarnya juga cukup mudah juga Pak ya untuk mengurus paspor itu ya. Dan apa sih Pak biar mungkin meskipun syarat dan kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat yang ingin mengurus paspor itu? Pengurusan paspor itu sekarang mudah sekali. Yang pertama mungkin download dulu aplikasinya M-Paspor ini. Saya tidak usah sebut yang lama lagi. Yang kedua dari download M-Paspor itu bisa kelihatan syarat-syarat, langkah-langkahnya jelas sekali. Dan semua persyaratan bisa di-upload di sini di M-Paspor ini. Begitu mudah masuk semua, baru nanti panggilan foto. Melakukan pembayaran dulu. Ke bank. Melakukan pembayaran ke bank, setelah itu mendapatkan nomor tiket untuk datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengambilan foto dan verifikasi. Jadi simple ya. Jadi datang langsung, tidak ada isi-isi formulir lagi, itu sudah semuanya. Jadi sudah nggak zaman calo, nggak zaman lagi. Dulu kadang orang ngurus paspor ada calo-calo di jalan-jalan itu nggak ada. Sekarang nggak zaman lagi. Kita bikin slogannya urus paspor semakin mudah kan? Itu ya. Karena itu tadi, jadi tidak ada lagi tuh. Betul. Jadi kalau ada orang-orang ngomong menjanjikan ngurus paspor lewat dia cepat, itu yang jangan. paling cepat tuh ngurus sendiri, datang sendiri, buktikan sendiri, itu kan? Itulah Tribuner. Semoga bisa bermanfaat bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Pak Mario atas waktunya. Mungkin ada tambahkan sedikit ya. Silakan Pak. Sekarang ini juga sedang membangun zona integritas. Semoga apa yang kami canangkan ini dapat dilaksanakan. Betul. Itulah Tribuner. Jadi sekali lagi yang ingin bikin paspor mudah, datang aja ke kantor imigrasi atau lihat aplikasi di imigrasi. Jangan percaya kalau ada orang menawarkan sesuatu bisa menguruskan paspor.
Mungkin ada yang perlu disampaikan setelah lagi Pak? Cukup ya. Demikian Tribuner, bincang-bincang saya dengan Pak Mario, Kepala Imigrasi kelas 2 Tarakan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di program VIP Room dengan tokoh dan tempat yang berbeda. Terima kasih lagi Pak Mario atas waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, tetap jaga jarak, selalu pakai masker tentunya karena pandemi masih belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.